Dan pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi gerhana matahari. Kemudian orang-orang pada berkata bahwasanya terjadi gerhana ini karena telah wafat putra baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Ibrahim. Spontan baginda Nabi menjelaskan bahwasanya gerhana itu terjadi bukan karena kematian seseorang dan bukan juga karena kehidupan seseorang. Akan tapi itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah, dan baginda Nabi mengatakan fasallu fa idza ra'aitum, jika engkau melihat gerhana terjadi fasallu maka laksanakan salat. Wad'ullaha, dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita melaksanakan salat gerhana rembulan, dan semoga ini termasuk tanda sambung kita dengan baginda Nabi. Maka kami himbau kepada siapapun untuk bisa melaksanakan salat gerhana dalam keadaan apapun. Adapun salat gerhana secara fikihnya ada 3 cara. Baik gerhana rembulan atau matahari, 3 cara. Yang pertama adalah kita melakukan salat 2 rakaat seperti salat sunnah zuhur atau salat sunnah subuh atau salat sunnah duha, 2 rakaat. Dengan niat, aku niat salat gerhana, langsung Allahu Akbar, Allah Maha Tahu. Atau dengan bahasa Arab usul di sunnata, di khusuf atau khusufi samri qamari atau khusufil qamar. Aku niat, di dalam hati kita lintaskan di dalam hati niat, aku niat salat karena gerhana rembulan karena Allah. Lalu kita bertakbir Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, surat, ruku', kemudian i'tidal, sujud seperti salat biasa. Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua adalah seperti yang kita lakukan, dan umumnya orang melakukan ini adalah setiap satu rakaat adalah dengan 2 ruku'. Makanya setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat, kemudian melakukan ruku', kemudian berdiri lagi, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat, kemudian ruku' kembali. Ini dalam rakaat yang pertama ada 2 ruku'. Kemudian sujud seperti biasa. Kemudian berdiri lagi, rakaat yang kedua adalah dengan 2 ruku'. Seperti yang kita laksanakan tadi. Adapun yang ketiga adalah, ini cara yang paling sempurna, dan hanya orang-orang sempurna saja yang mampu melaksanakannya. Jadi sama dengan cara yang kedua, hanya bacaannya saja. Berdiri yang pertama adalah baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 286 ayat. Baru setelah itu i'tidal, berrukuk. Setelah rukuk berdiri lagi baca surat Al-Fatihah, kemudian membaca 200 ayat. Masya Allah, 200 ayat. Kemudian setelah itu i'tidal, kemudian rukuk, sujud. Rukuknya pun baca tasbihnya panjang. Membaca rukuk, membaca tasbih dalam rukuknya diperpanjang, kata Imam Nawawi. Panjangnya seberapa? Di rukuk yang pertama itu membaca tasbih sepanjang kita membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat. Kurang lebihnya sholat 4 jam nanti selesai. Kemudian rukuk yang kedua juga begitu, dikurangi 80 ayat. Kemudian nanti rakaat yang kedua, rukuk yang pertama bacaannya adalah 70 ayat, kemudian sepanjang 70 ayat, kemudian rukuk yang keempat adalah sepanjang 50 ayat. Sujudnya 4 sujud sama, membaca tasbih yang panjang. Sujud yang pertama, di rakaat yang pertama sujud adalah sepanjang kita membaca ayat 100 ayat. Kemudian di sujud yang kedua adalah sebanyak 80 ayat, sepanjang membaca ayat 80 ayat. Kemudian di sujud yang ketiga adalah sepanjang membaca tasbih, sepanjang kita membaca tasbih, membaca ayat 70. Kemudian setelah itu yang terakhir, sujud yang terakhir adalah membaca tasbih sepanjang kita membaca ayat 50 ayat. Ini adalah cara yang kedua. Boleh kita mencoba sesaat untuk ini, untuk mengamalkan sunnah. Akan tapi kami ingatkan bahwa kalaupun Anda tidak bisa dengan tingkat yang paling tinggi, yang nomor 3 tadi, tingkat yang lebih istimewa, jangan sampai Anda tidak melakukan tingkat yang kedua. Paling tidak adalah Anda melaksanakan tingkat yang pertama. Maka kami himbau kepada siapapun yang saat ini ikut menyaksikan televisi tapi belum sholat gerhana, tidak dengan berjamaah pun diperkenankan. Sunnah sholatnya adalah memang berjamaah, tapi berjamaah di sini bukan menjadi syarat sahnya sholat. Kalaupun melakukan sholat gerhana tanpa berjamaah, sah. Anda boleh sholat di rumah Anda setelah ini. Setelah Anda menyaksikan acara ini, bagi yang ada di rumah,
Anda langsung mengambil air wudhu, kemudian Anda langsung melaksanakan sholat 2 rakaat niat gerhana. Niat sholat gerhana rembulan. Tanpa ada khutbah pun sah. Karena khutbah di sini bukan termasuk syarat dalam sahnya sholat gerhana. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.